Shalom, sebelum memulai ibadah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan memulai ibadah ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini Bapa dalam kondisi yang sehat ya Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan berkati kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati firman-Mu ini agar dapat menjadi rema dan berbuah di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum kita mulai firman, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada ibadah kali ini. Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami agar firman ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kehidupan kami di masa depan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman pada ibadah kali ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Mari kita baca sama-sama. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, manusia tidak dapat menyelamati pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka.
dan banyak, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Pasti semua teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik sudah pernah mengalami yang namanya itu kegagalan. Pasti kalian sudah pernah mendengar kata kegagalan adalah kunci keberhasilan. Di situ kita sudah ngomongin waktu. Jadi misalnya kalian tidak mendapatkan sesuatu yang sudah kalian dambakan, sudah kalian inginkan, sudah kalian kejar-kejar, tapi ternyata Tuhan berkata lain, yaitu kalian tidak ada di sana atau kalian tidak mendapatkan sesuatu hal itu artinya Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dibandingkan rencana kalian. Yang namanya kegagalan itu adalah hal yang biasa. Yang namanya cobaan itu pasti akan ada pintu keluar dan akan ada hadiahnya. Sama kalau misalnya kalian lagi ujian, terus kalian dapat nilai 100, dapat apresiasi dari orang tua, misalnya dibeliin sesuatu, itu kan sudah termasuk hadiah gitu loh. Sama seperti Tuhan ngasih kita cobaan, nanti Tuhan akan berikan jalan, dan Tuhan juga akan memberikan kita hadiah. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang merasa, kok Tuhan kayak gini ya sama aku? Kok kayaknya Tuhan kok malah bikin aku gagal? Tapi Tuhan membuat kita gagal bukan berarti Dia ingin kita jatuh. Bukan. Tapi Tuhan ingin kita jauh lebih di atas. Dengan cara apa? Cobaan. Sama aja kayak misalnya seorang tentara, dia mau misalnya naik pangkat ke bintang gitu kan, ke jenderal, dia harus melewati yang namanya itu perang, terus tugas-tugas di luar kota, bahkan di luar pulau, bahkan juga luar negeri, dan hal-hal yang lain-lain. Dia harus ngelewatin semua hal itu. Sama kayak kita sekarang, apalagi untuk kakak-kakak kelas 9, untuk teman-teman kelas 9, itu sekarang lagi ada di namanya ujian praktek. Sudah dipastikan kita itu pusing, kita stres, kita sakit, mungkin kita juga merasa hampir gila. Tapi kalau misalnya kalian selalu kalian selalu sabar, kalian selalu kalian selalu sabar, kalian harus selalu tekun, sudah dipastikan kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Itu adalah hadiah dari Tuhan, cobaan dari Tuhan, dan hadiah dari Tuhan. Saya juga pernah merasakan yang namanya itu jatuh. Keluarga saya sih lebih tepatnya. Papa saya pernah kena masalah, tapi puji Tuhan, Tuhan punya jalan. Tuhan ngasih cobaan yang begitu besar. Jadi karir ayah saya tuh hampir jatuh cuman karena masalah itu. Tapi ternyata Tuhan gak jahat. Ternyata Tuhan ngasih cobaan itu setelah 2 tahun kemudian papa saya bebas, dan betul-betul luar biasa rencana Tuhan. Jadi papa saya dapat jabatan yang lebih bagus, dan rezeki juga jauh lebih lancar, dan termasuk keluarga jadi jauh lebih harmonis. Terus untuk kelas 9, saya tahu kalian pasti lagi ngincar SMA yang bagus-bagus, terfavorit mungkin Semafor atau
SMA 1, Semantik, Smavo. Pasti banyak dari kalian yang ingin masuk ke sana, mau negeri, mau swasta. Itu pasti berangan-angan punya sekolah impian. Udah membayangkan, wah nanti aku pakai seragam yang sama dari sekolah itu. Tapi kalau misalnya Tuhan tidak memberikan kehendak kalian di sana, kalian harus percaya dan kalian harus pegang omongan saya. Jika kamu gagal, Tuhan akan menempatkan kamu di tempat yang jauh lebih baik. Bahkan kamu akan dibuat lebih bahagia dibandingkan apa yang kamu angan-angankan. Yang percaya, kita katakan amin. Baik, demikian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami firman pada pada hari ini Tuhan, ibadah pada kali ini Tuhan, kiranya firman-firman ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami dan membuka mata pikiran kami untuk masa depan dan rencanamu yang jauh lebih baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan, terima kasih Bapa atas hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan bisa kami lakukan sehari-hari dan bisa menjadi rema di hati kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah pembimbing kami ya Tuhan. Panjangkan umur dia ya Tuhan, sehatkan dia ya Bapa, pembimbing kami ya Tuhan. Tuhan, kuatkanlah kami juga ya Bapa, semua dari kelas 7, 8, 9, agar bisa menjadi anak yang benar dan sukses ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah melakukan persembahan ini ya Bapa. Kiranya persembahan ini ya Tuhan bisa menjadi berkah ya Bapa untuk kami ya Tuhan. Berkati ya Bapa tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima doaku ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.